Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Muhammad Pengalim LCMA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam Muamalah dan teman-teman dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D dan E. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 283 dan surah An-Nisa ayat 58. Adapun pembahasan yang akan dibahas adalah tafsir ayat pada surah Al-Baqarah ayat 283 dan tafsir ayat pada surah An-Nisa ayat 58. Sedangkan untuk pengertian dari ayat ahkam sendiri ialah ayat-ayat Al-Quran yang berpotensi untuk dijadikan dasar hukum-hukum fikih. Ali Al-Ubaid mendefinisikan ayat ahkam sebagaimana ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan amaliyah. Untuk tafsir ayat pada surah Al-Baqarah ayat 283 akan dijelaskan oleh Elisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 283 tentang gadai. Gadai disebut ran dalam bahasa Arab yang berarti sesuatu yang tertahan atau tetap. Ran juga merupakan istilah untuk memberikan harta sebagai jaminan untuk hutang. Benda yang digunakan sebagai jaminan juga disebut ran. Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi mayoritas warga Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah muslim. Dengan adanya gadai syariah diharapkan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Artinya, jika kamu dalam perjalanan atau bermuamalah secara tidak tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menerangkan tentang muamalah atau transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan atau agunan jaminan yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang, kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah. Maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam situasi yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah. Allah memperingatkan bahwa
Manusia jangan enggan menjadi juru tulis atau memberikan persaksian bila diminta. Kemudian pada ayat ini Allah menegaskan kembali agar jangan menyembunyikan kesaksian. Penegasan yang demikian mengisyaratkan bahwa penulisan dan kesaksian itu menolong manusia dalam menjaga hartanya. Dan janganlah melakukan keduanya. Demikian pula, pemilik harta tidak disusahkan karena meminjamkan hartanya dan tidak dibayar pada waktunya. Dengan ini bukan berarti bahwa semua perjanjian muamalah wajib ditulis oleh juru tulis dan disaksikan oleh saksi-saksi. Tetapi maksudnya agar kaum muslimin selalu memperhatikan dan meneliti muamalah yang akan dilakukannya. Bila muamalah itu muamalah yang biasa dilakukan setiap hari, seperti jual beli yang dilakukan di pasar dan tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari, serta dilandasi saling percaya, maka muamalah yang demikian tidak perlu ditulis dan disaksikan. Sebaliknya, bila muamalah itu diduga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka muamalah itu wajib ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dan untuk tafsir ayat pada surah An-Nisa ayat 58 akan dijelaskan oleh Nur Fitrah. Saya akan menjelaskan tentang tafsiran surah An-Nisa ayat 58. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ayat ini menjelaskan perintah bersifat amanat dan berlaku adil. Ada beberapa pendapat yang menafsirkan ayat ini. Yang pertama, tafsiran Jalain yang mengartikan bahwa kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang kepada orang yang berhak menerimanya. Kedua, tafsiran Al-Wajiz menyatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak, dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukumnya dengan adil. Sesungguhnya Allah menasihati kamu dengan sebaik-baik perkara, karena sesungguhnya Allah itu adalah pendengar dan penglihat. Ketiga, tafsiran Al-Muhtasar yang menyatakan bahwa Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih. Kemudian Allah mengarahkan mereka untuk berbuat dua jenis amalan, yaitu menunaikan amanat dan memberikan keputusan bagi orang lain dengan adil. Selanjutnya, Subdatul Tafsir min Fatih Qadir atau Syekh Detrandes Muhammad Sulaiman Al-Aqsar menyatakan bahwa kalimat sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalimat ini mencakup seluruh manusia dalam menunaikan segala amanat, dan yang paling pertama bagi para pemimpin dan penguasa yang wajib bagi mereka menunaikan amanat dan mencegah kezaliman, dan senantiasa berusaha menegakkan keadilan yang telah Allah limpahkan atas amanah yang telah mereka pikul dalam kebijakan-kebijakan mereka. Dari tafsiran-tafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seseorang yang beriman hendaklah bersifat amanah secara sempurna dan menerapkan hukum secara adil, khususnya seorang pemimpin, karena salah satu tugas seorang pemimpin adalah amanat dan berlaku adil. Dengan surah ini mewajibkan seseorang untuk mempelajarinya sebelum menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana menurut pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa belajarlah fikih, belajarlah Islam, belajarlah hukum sebelum engkau menjadi seorang pemimpin.
prestasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.